بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentunya kita pernah mendengar bahwa penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Kenapa demikian? Apakah karena wanita yang memang jumlahnya lebih banyak dari laki-laki? Atau apakah wanita yang lebih mudah berbuat dosa besar dalam Islam? Tentunya sebagai wanita harus lebih menjaga diri agar tidak termasuk menjadi kaum penghuni neraka yang amat merugi tersebut. Dan berikut 15 alasan kenapa banyak wanita masuk neraka berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta dapat kita lihat langsung kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan adanya dosa wanita yang paling dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tidak menjaga diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Surah At-Tahrim ayat 6. Allah memerintahkan untuk menjaga diri agar jauh dari siksa neraka bagi pezina. Dalam kenyataannya, banyak wanita yang tidak menjaga diri, seperti bangga berbuat dosa dan tidak menjalankan perintah Allah. 2. Kufur terhadap suami. Suami memang bukan sosok yang sempurna, namun ketika suami telah berbuat yang terbaik sesuai kemampuannya dan istri tidak mensyukuri, bahkan selalu mencari salah atau mencari kekurangan dan meremehkan hingga tidak melayani suami sebaik mungkin, maka baginya adalah siksa neraka. Sebab istri pada dasarnya memang harus tunduk dan mengikuti suami, sebab terdapat keutamaan istri berbakti pada suami. Dan aku melihat neraka, maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, "Aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketiga, pakaian tidak sesuai syariat. Pakaian ialah salah satu penyebab banyaknya wanita yang masuk neraka. Banyaknya wanita yang begitu bangga memperlihatkan auratnya atau memakai pakaian muslim namun tidak sesuai syariat Islam, seperti pakaian yang ketat, menampilkan lekuk tubuh, tipis, dan bahkan penuh warna-warna mencolok atau menyerupai kaum kafir, sehingga terjerumus dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, melenggak-lenggokkan kepala mereka karena sombong dan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya. Kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak mendapatkan wanginya surga, padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Yang keempat, mengutamakan kesenangan dunia. Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia. Wanita yang hanya tertarik mengejar kesenangan dunia seperti uang,
harta, jabatan dan lain-lain, dan lupa akan kehidupan akhirat nantinya, akan mendapat balasan berupa hidup hina di neraka. Yang kelima, mengingkari kebaikan suami. Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Wanita yang selalu menuntut suami berhubungan dengan duniawi dan tidak menghargai suami bukanlah sosok wanita yang baik, dan tempatnya adalah di neraka, sebab ia tidak mengakui kebaikan suaminya. Yang keenam, meminta berpisah dengan suami tanpa sebab. Wanita mana saja yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka haram baginya mencium wangi surga. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Wanita yang minta cerai suami tanpa alasan yang tidak diperbolehkan syariat Islam dianggap telah berkhianat dan menjadi penyebab untuknya masuk neraka. Lalu yang ketujuh, menunjukkan bentuk tubuh. Ibnul Abdul Bar menyatakan, wanita-wanita yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang memakai pakaian yang tipis, yang menampakkan tubuhnya, ataupun yang menunjukkan bentuk tubuhnya dan tidak menutupinya. Wanita yang demikian ialah wanita yang merasa sudah benar dalam berpakaian, padahal pakaiannya tidak sesuai syariat Islam. Yang kedelapan, menampakkan perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Surah An-Nur ayat 310. Sebagai wanita memang diperbolehkan memakai perhiasan, namun hanya di hadapan muhrim, dan tidak diperbolehkan menunjukkan atau memamerkan secara berlebihan, terlebih dengan tujuan untuk riya atau untuk menarik perhatian. Yang kesembilan, memakai wewangian di luar rumah. Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan di dalam kitab Al-Kabair, termasuk dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka dilaknat ialah memakai minyak wangi dengan seumpamanya jika mereka keluar rumah. Minyak wangi yang dipakai wanita di luar rumah menyebabkan orang lain menjadi tertarik dan menyebabkan fitnah, dan hal itu juga menjadi sebab masuk neraka, walaupun sering dianggap sebagai sesuatu yang sepele. Yang kesepuluh, berlebihan dalam berhias. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tinggallah kamu di rumah-rumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah pertama dahulu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Sering kita melihat wanita yang begitu berlebihan dalam berhias atau memakai make up untuk dipamerkan di hadapan selain muhrimnya. Hal tersebut tentunya dapat menciptakan fitnah dan menimbulkan penyakit hati. Yang ke-11, kikir dalam sedekah. Bersedekahlah kamu semua, karena kebanyakan kamu adalah kayu api Jahannam. Wanita yang pelit dan lebih mementingkan untuk menggunakan rezeki pemberian Allah untuk segala keperluan duniawi ialah salah satu ciri wanita yang dilaknat, sebab tidak menggunakan hartanya di jalan Allah dan tidak memperdulikan sesama atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Yang ke-12, bepergian tanpa izin suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menetaplah di rumah kalian para wanita, dan jangan berdandan sebagaimana dandanan wanita-wanita jahiliyah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan patuhilah wahai para wanita Allah dan Rasulnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Wanita dilarang untuk keluar rumah walaupun dekat tanpa ada izin dari suami, sebab wanita merupakan tanggung jawab dan hak penuh suami. Yang ke-13, membuka aib orang atau bergosip. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Seringkali wanita berkumpul atau bersilaturahmi, namun diselingi dengan kebiasaan yang tidak baik, yakni bergosip yang lebih banyak membicarakan keburukan orang lain. Hal itu adalah kebiasaan yang sungguh membawa kerugian, yakni membawa kepada neraka. Tentunya menjadi wanita sebisa mungkin harus mampu menjaga tutur kata dan tidak membicarakan, terlebih menyebarkan aib orang lain. Yang ke-14, iri dan dengki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, maka dengan surat itu bertambah kefakiran mereka, di samping kefakirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Quran Surah At-Taubah ayat 125. Wanita memang memiliki emosional yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Wanita lebih senang dipuji dan diberikan sesuatu yang menyenangkan. Hal itu yang terkadang membuat wanita menjadi sedikit sekali bersyukur dan banyak melihat atau banyak iri dengki pada orang lain, sehingga ia mengubah apa yang dimilikinya. Misalnya ialah ingin memiliki wajah yang lebih cantik atau tubuh yang lebih bagus dengan melakukan operasi plastik. Padahal hal tersebut dilarang oleh agama kecuali karena sebab kesehatan. Hal itu yang menjadi sebab kufurnya mereka pada nikmat Allah dan menjadi jalan ke neraka. Kemudian yang ke-15, tidak menjalankan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan pada suatu kaum yang membenturkan kepala mereka pada batu. Setiap kali benturan itu menyebabkan kepala pecah. Kemudian ia kembali kepada keadaan semula dan mereka tidak terus berhenti melakukannya. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapakah ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka ini orang yang berat kepalanya untuk menunaikan sholat fardu." Hadis riwayat At-Tabrani. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wanita adalah sosok yang wajib untuk menjalankan sholat dan boleh melakukannya di rumah yang memang lebih baik untuk mereka. Namun pada kenyataannya, banyak wanita yang lebih mementingkan hal lain, seperti bergaul di luar rumah, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya, hingga lalai dalam sholat. Sering meremehkan bahkan meninggalkan sholat wajib, hingga ia menjadi sosok yang dilaknat Allah dan masuk neraka. Semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk kita semua, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan, agar selalu memperbaiki diri dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.